Firman Tuhan hari ke-307 2 November tahun 2024 Kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 Perikop ketaatan hamba Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-307 tanggal 2 November tahun 2024 diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Ketaatan hamba Tuhan. Itulah perikop daripada ayat hari ini. Dan kemudian sebagai ayat inti ayat 4 Yesaya 50 adalah sebagai berikut. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ingat kita pada hari ini. Dan kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Esra pasal 6 ayat 19 sampai 22 dengan perikop adalah perayaan Paskah. Bacaan malam diambil dari Amsal pasal 19 ayat 14 sampai dengan 17. Nasihat Raja Salomo. Itulah ketiga perikop pada hari ini, yaitu ketaatan hamba Tuhan, kemudian perayaan Paskah, dan yang ketiga adalah nasihat dari Raja Salomo. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita pada bulan November selama 1 bulan dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus. Dijabarkan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus bahwa ada paradigma kerangka berpikir dari orang menandakan bahwa ini adalah muridnya Yesus jikalau mereka saling mengasihi. Tapi kalau bukan saling mengasihi, jelas bukan muridnya Yesus. Jadi tanda-tanda dari muridnya Yesus adalah apabila terjadi saling mengasihi. Itu ciri khas daripada murid Yesus. Nah, kemudian jikalau kamu saling mengasihi sebagai hukum yang utama, bagian kedua. Ini dikatakan dalam Markus pasal 12 ayat 31. Yesus mengatakan, hukum pertama atau yang utama dalam Markus 12 ayat 30, hubungan vertikal kepada Tuhan Allah, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Kalau dalam hukum Tuhan itu mencakup dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Nah, kemudian hukum yang kedua dikatakan oleh Yesus adalah mencintai sesama. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, itulah
yang dikatakan dalam hubungan horizontal kepada sesama manusia. Ya. Nah, kemudian setelah Yesus mengatakan kedua hukum tersebut, disimpulkan oleh Yesus, tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum itu, yaitu vertikal, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Dan horizontal, ya, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, makanya judul di dalam bulan November dikatakan adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah abadi, dan hidup bersama Kristus adalah mempunyai hidup yang kekal. Datang kepada Yesus tidak akan kelaparan. Percaya kepada Yesus tidak akan kehausan. Yohanes 6 ayat 35. Nah, sekarang kita diarahkan kembali dengan adanya hukum yang dua tersebut, maka Yesus menyimpulkan dari keseluruhan firman dan hukum Taurat dan juga pesan-pesan daripada nabi, ya. Jadi kitab para nabi dan hukum Taurat itu disimpulkan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 12. Apa yang tertera dalam Matius 7 ayat 12? Karena, ya, dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apabila kita menguasai Matius 7 pasal 7 ayat 12, ya, kita sudah bisa mengimplementasikan hukum Taurat dan juga kitab para nabi. Jadi ini adalah tabur tuai. Apa yang kita inginkan diperbuat oleh orang lain kepada kita, perbuatlah demikian juga. Kalau kita mau disayangi oleh orang lain, tunjukkan kasih sayang kepadanya. Tapi kalau kita mau dicurangin oleh orang lain, tunjukkan kecurangan kepadanya. Itu pasti terjadi. Itulah maka Yesus mengatakan, apa yang kita inginkan diperbuat orang lain kepada kita, perbuatlah seperti itu. Nah, itulah tabur tuai. Nah, kemudian dalam Pengkhotbah 7 ayat 12 dikatakan, hikmat memelihara hidup. Jadi kalau kita mau hidup, maka peganglah hikmat. Hikmat adalah anugerah dari Allah. Kalau hikmat kita pegang, kalau kita berhikmat dalam setiap tindakan kita, kita telah memelihara hidup kita. Apa yang dikatakan hikmat dalam Pengkhotbah 7 ayat 12? Mari kita lihat. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Kita tahu perlindungan uang. Kemudian apa fungsi uang? Kenapa perlindungan hikmat itu sama seperti perlindungan uang? Kita lihat fungsi uang, ya. Pertama,
alat tukar, ya. Dari barang bisa menjadi uang, ya. Nah, kemudian alat yang menghitung berapa semua barang mereka dihitung dengan uang. Nah, kemudian setelah demikian disimpan sebagai aset juga dalam bentuk uang. Nah, demikian juga lah perlindungan hikmat, ya, benar-benar bermanfaat bagi kita untuk memelihara hidup kita. Apakah hidup kita mau baik atau mau buruk, berhikmat di dalam akal budi. Nah, seperti kemarin kita jelaskan, akal budi adalah, ya, menjalankan kebijaksanaan dan kemampuan untuk berpikir. Nah, sedangkan jiwa itu adalah merupakan spiritual dan emosional yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Maka kita cintailah Tuhan dari segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, kalau kekuatan itu adalah fisik kita, ya. Hati nurani adalah yang paling dalam, relung-relung sunyi dalam diri ini ditentukan oleh hati nurani. Sehingga dengan demikian sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ya, perikop hari ini adalah ketaatan hamba Tuhan. Yesaya pasal 50 ayat 4. Siapakah Nabi Yesaya? Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, dalam Yesaya 6 ayat 8, ya, Yesaya mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Ini pernyataan dari Yesaya. Nah, sekarang Yesaya, ya, adalah seorang nabi besar, ya, yang dipakai Tuhan untuk penghubung kepada umat. Bagaimana kejadian daripada Yesaya, ya? Nah, jadi pada waktu suatu hari, ya, ini Yesaya melihat Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 1. Yesus melihat Tuhan. Yesaya melihat Tuhan, ya. Bukan Yesaya melihat Tuhan. Ia duduk di atas tahtanya yang tinggi. Bisa kita bayangkan. Jadi Tuhan itu duduk di atas tahtanya yang tinggi dan mulia. Kemudian jubahnya itu bisa menutupi seluruh rumah Tuhan. Jadi kalau rumah Tuhan yang dibangun di Yerusalem itu adalah 27 meter tingginya, 27 meter lebarnya. Itu ditutupi semua oleh jubahnya Tuhan. Coba kita lihat. Jubahnya. Hanya jubahnya bisa menutupi, ya, rumah ibadah Tuhan. Nah, kemudian di sekelilingnya itu berdiri makhluk-makhluk, ya, yang bernyala-nyala seperti api. Jadi ada makhluk-makhluk yang bernyala-nyala seperti api. Kemudian masing-masing mempunyai 6 sayap. Jadi 2 sayap itu menutupi muka, 2 sayap itu menutupi badannya semua, kemudian 2 sayap itu untuk terbang. Itulah makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian Yesaya mengatakan bahwa mereka berseru-seru, artinya selalu mengumandangkan suatu suara-suara yang bisa didengar dengan jelas oleh Yesaya. Apa suara-suara yang keluar dari makhluk-makhluk tersebut? Dikatakan, Kudus, Kudus,
kudus. Kuduslah Tuhan yang maha kuasa bumi. Penuh kehadirannya yang mulia. Suara mereka membuat alas rumah Tuhan itu bergetar. Jadi alas rumah Tuhan itu semua bergetar. Begitu mereka mengatakan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Nah kemudian Yesaya sadar, ya, dia melihat Tuhan, merasa dia berdosa. Karena waktu di Gunung Sinai, waktu Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyampaikan hukum itu kepada bangsa Israel, menggelegar. Dan bangsa Israel tidak mau bertemu dengan Tuhan, takut. Karena datang pada siang hari dengan tiang awan, pada malam hari dengan tiang api. Siapa yang kuat melihat api? Maka bangsa Israel mengatakan, Musa, Musa, minta ampun, jangan kami bertemu dengan Allah. Cukup kau saja yang bertemu dengan Dia, dan kami mau mendengar apa perintahnya kepadamu. Jadi kenapa mereka takut? Karena tidak semua bisa menjamin dia suci, karena hanya orang suci yang bisa melihat Tuhan. Orang yang suci, yang tidak suci akan mati, akan terbunuh. Makanya semua bangsa Israel itu takut, mempercayakan kepada Musa untuk sebagai penyambung lidah mereka kepada Tuhan. Nah di sini Yesaya lantas mengatakan bahwa celaka, katanya. Yesaya berkata, celaka, tak ada harapan lagi bagiku, sebab ya, mulutku kotor karena dosa, dan aku tinggal di antara bangsa yang begitu juga, katanya. Walaupun begitu, dengan mata kepala sendiri aku telah melihat Tuhan yang maha kuasa. Dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri, maka dia bilang celaka, katanya. Aku bahaya, dalam keadaan bahaya. Dia takut, ya. Sadar dia kalau dia berdosa. Nah kemudian salah satu dari makhluk itu boleh dikatakan kemungkinan itu adalah malaikat, ya. Makhluk-makhluk itu malaikat. Nah disentuhlah malaikat terbang. Jadi salah satu malaikat itu, ya, makhluk itu atau itu malaikat terbang kepada Yesaya dan membawa bara api, ya, membawa bara yang diambil dengan sepit atau sumpit dari mezbah. Jadi di mezbah itu ada bara api, diambil salah satu, ya, yang menyala, dibawa. Kemudian disentuhnya bibir Yesaya dengan bara itu dan berkata. Jadi setelah bara itu dibawa, disentuh kepada bibirnya, mulutnya Yesaya, dan berkata, ya, bara ini telah menyentuh bibirmu. Sekarang kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu sudah diampuni. Wow, enak sekali, ya. Jadi dosanya sudah diampuni dan dihapus dengan dicocokkannya bara itu ke dalam bibir Yesaya. Lalu terdengarlah suara Tuhan, ya. Suara Tuhan itu didengar oleh Yesaya langsung begini, siapa yang akan kuutus? Setelah Yesaya diampuni oleh Tuhan, kemudian dikatakan, siapa yang menjadi pembawa berita kita? Kata kita adalah kata yang bersahabat dengan Yesaya dari Tuhan. Siapa pembawa berita kita? Ini langsung dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Nabi Yesaya. Yesaya langsung menjawab secara spiritual tanpa ada basa-basi, langsung mengatakan,
inilah aku, utuslah aku. Inilah saya, utuslah saya, katanya. Langsung pada saat itu juga. Nah, sehingga itulah pengutusan Yesaya memberitakan firman Tuhan. Maka di ayat hari ini dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi bukan main ya loyalitas Yohanes. Jadi setelah dia diberkati oleh Tuhan dan mulutnya sudah disentuh, maka Yesaya mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Artinya sudah diurapi dia. Maka dia akan memberikan motivasi untuk memberi semangat kepada orang-orang supaya semua taat kepada Tuhan. Bahkan Nabi Yesaya lah yang juga menubuatkan bahwa akan datang juru selamat dunia dari keturunan Daud, yaitu Yesus. Yesaya menubuatkan itu karena dia berhubungan langsung dengan Tuhan Allah. Jadi apa nubuat-nubuat yang diberikan oleh Yesaya itu adalah merupakan pesan dari Tuhan. Jadi untuk meyakinkan manusia, pada saat Tuhan juga berbicara dengan Daud, dari keturunanmu menjadi raja dari segala raja itu. Kemudian diperkuat lagi oleh Nabi Yesaya. Ya. Karena itu sudah perkataan dari Tuhan Allah. Allah yang menjanjikan dari keturunanmu datang Yesaya. Akan datang raja damai juru selamat dunia dari keturunan Daud. Itu sudah dibuatkan oleh Yesaya. Nah, dan siapa Yesaya ini? Dialah orang yang diutus oleh Tuhan untuk membawa berita dari Tuhan. Nah maka kenapa Tuhan mengembalikan Yerusalem? Dikembalikan, dibangun rumah Tuhan, dan semua orang Israel dikembalikan ke sana karena Tuhan berjanji akan mengembalikan bangsa Israel. Dan dari Yerusalemlah pemberitaan firman Tuhan ke seluruh dunia. Jadi tidak ada sumber lain berita firman Tuhan, itu hanya dari Yerusalem. Dari sanalah berita firman Tuhan itu tersebar ke seluruh dunia. Dan nabi-nabi hanya ada nabi dari kaum Yahudi, kaum Israel. Di luar itu tidak ada nabi-nabi lain sesuai dengan Alkitab. Nah, maka dengan demikian, dengan ketaatan ya hamba Tuhan ini menggambarkan bahwa hubungan intim Tuhan dengan hambanya itu adalah sangat erat sehingga bisa berpengalaman dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah berpengalaman dengan Tuhan? Mari kita analisa hidup kita ya. Coba. Yang dari kehidupan kita yang bisa kita kuasai hanya 10%. Ya. Yaitu panca indera yang ke-5. Mata, telinga, ya. Lidah, hidung, ya. Dan kulit. Perasaan. Itu yang bisa kita. Selain itu 90% bekerja di alam bawah sadar, bekerja 24 jam, itu adalah kuasa Tuhan. Jadi kalau dari diri kita ini kita hanya menguasai 10%, 90% adalah kuasa Tuhan. Apakah masih ragu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Mari kita sadar. Ya, coba. Jantung bekerja 24 jam tanpa henti. Yang menggerakkan siapa?
Tuhan. Panjang pipa darah dalam tubuh kita itu adalah 195 kilometer. Coba. Bagaimana mengaliri darah semua 195.000 kilometer? 195 kilometer. Bagaimana mengaliri darah itu 1 kilometer aja udah, bagaimana itu darah bisa jalan itu semua? Coba kita bayangkan. Mari kita bayangkan kembali ya. Maka supaya kita ini sadar ya, bahwa ternyata Tuhanlah pemilik segala-galanya. Makanya dikatakan cintailah Dia. Maka dikatakan serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan benar. Menyerahkan hidup dari segala hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Itulah pentingnya memang kita memahami peran Alkitab dalam diri kita. Sebab saya pernah berpengalaman dengan Tuhan ya. Pada suatu saat di bulan ya, itu antara November Desember tahun 94 ya, saya mengatakan saya menang main judi 70.000. Itu saya pegang ya. Lantas saya pulang sudah sekitar jam 4 pagi ke rumah ya. Saya bawalah uang ini, mau tidur saya. Tapi sebelum tidur saya tanyakan uang ini, Tuhan, tunjukkan kebenaran uang ini. Saya menang main judi. Apakah ini dosa? Apa tidak? Saya minta ditunjukkan oleh Tuhan. Setelah saya tidur, ada suara berkata demikian. Siapa yang menciptakan engkau? Jawabnya gampang. Saya jawab, Tuhan. Pertanyaan kedua, dari mana dalam penciptaan itu napasmu itu diberikan? Saya jawab, dari hidung. Karena saya tahu waktu Tuhan membuat patung, dihembuskan napasnya dari hidung dan menjadi bernapas dari hidung. Sekarang pertanyaan ketiga, inilah yang menjadi bahan pemikiran bagi saya selama ini. Kalau napas itu saya hembuskan dari hidung, saya berada dalam dirimu. Kalau sudah Tuhan berada dalam diri kita, maka Dia mengatakan, saya tidak senang kalau kau bawa ke tempat-tempat yang tidak aku sukai. Jadi jelas, tidak dikatakan dosa, tidak dikatakan benar, tapi Tuhan tidak suka kalau dibawa ke tempat seperti itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Inilah. Jadi kita yang harus memang memikirkan. Dan ternyata dalam kehidupan saya, waktu saya berbuat salah, tidak menghiraukan Tuhan, kena hukum. Ya, itu pernah pengalaman. Nah, jadi mulai saat ini, mari hati-hati kita memainkan badan kita ini dengan situasi dan lingkungan, karena di dalam diri kita ini ada Tuhan yang tinggal bersama kita. Seperti Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti hidupku seumur hidup. Kebajikan dan kemurahan. Kemudian aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi rumah Tuhan itu adalah diri kita. Jadi diri kita ini adalah rumah Tuhan. Kalau diri kita menjadi rumah Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Ini maksudnya. Maka perbuatlah ya. Seperti Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan
serupa dengan dunia. Ya. Nah, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Budi tadi kita katakan, budi itu, akal budi adalah kebijaksanaan dan kemampuan untuk berpikir. Berubahlah dengan kebijaksanaan dan kemampuan berpikirmu. Itu kira-kira dikatakan. Berubah. Ke arah mana? Adalah apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, baru dikatakan sempurna. Jadi perubahan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang diinginkan oleh Tuhan, harus berubah ke sana. Ya. Jadi perubahan budi tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kita menjadi hidup yang sempurna. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita lihat ya dari contoh-contoh yang diberikan oleh hamba Tuhan dari Yesaya yang sudah ya, dikuduskan oleh Tuhan, diampuni dosanya dan diberikan dia kekuatan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam bacaan pagi, yaitu diambil dari kitab Esra pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 22 ya. Perayaan Paskah. Nah, pada tanggal 14 bulan 1 ya, tahun berikutnya. Artinya kalau kemarin itu adalah tanggal 3 bulan Adar ya. Mereka menahbiskan rumah Tuhan. Jadi tanggal 3 bulan Adar itu adalah 3 Desember. Bulan Adar itu di Yahudi adalah Desember 12. Nah, sekarang tanggal 14 bulan 1 Januari ya, tahun berikutnya, artinya setelah tiba, orang-orang yang pulang dari pembuangan itu mengadakan pesta Paskah ya. Nah, jadi setelah pentahbisan rumah Tuhan pada tanggal 3 bulan Adar atau 3 Desember, setelah tahun ke-6 pemerintahan Darius, mereka merayakan Paskah tanggal 14 Januari. Nah, dan semua imam dan orang Lewi telah melakukan ukupan pembersihan diri sehingga dianggap mereka bersih atau sudah suci. Nah, kemudian menyembelih binatang-binatang untuk kurban Paskah bagi para imam, bagi mereka sendiri dan semua ya yang buangan atau dari pembuangan yang kembali ke Yerusalem. Jadi untuk semua. Nah, korban-korban itu ya dimakan Israel dan orang buangan dan penduduk negeri itu. Jadi ada penduduk negeri yang sudah meninggalkan cara hidup berdosa. Artinya tadinya menyembah berhala sudah bertobat berubah menyembah Allah ya. Dan berbakti kepada Tuhan Allahnya Israel. Jadi penduduk negeri yang tadinya hidup dengan cara-cara lama itu juga diperbarui berbakti kepada Tuhan. Jadi mereka semua sudah bersatu padi untuk merayakan Paskah pada tanggal 14 Januari. Kemudian 7 hari lamanya mereka dengan gembira
merayakan pesta roti tidak beragi ya. Nah, mereka sangat senang sekali Tuhan telah membuat Raja Asyur ya yang bermurah hati kepada mereka. Jadi mungkin ini ya termasuk yang di Efrat Barat ya, provinsi Efrat Barat, yang tadinya mereka adalah mau menstop pembangunan, tapi setelah Darius memerintahkan untuk dibangun, akhirnya mereka membantu, karena ada tertulis pembangunan kota Yerusalem, rumah Tuhan, dibiayai oleh kas kerajaan. Maka Darius memerintahkan dari provinsi Efrat ya, untuk dikumpulkan pajak-pajak untuk membangun Yerusalem. Bahkan dipersiapkan apa yang dibutuhkan, termasuk sapi, domba, dan kambing, disiapkan semua. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Tuhan bahwa Raja Asyur bermurah hati kepada mereka yang membantu mereka dalam pembangunan kembali rumah Tuhan ya. Nah, dengan masalah ini adalah untuk merupakan pemulihan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Jadi yang telah dijanjikan oleh Tuhan, umatnya itu akan dibangun kembali setelah 70 tahun berada dalam pembuangan, akan dibangun kembali. Dan berita firman Tuhan juga akan dibawa ke Yerusalem, dan dari Yerusalem diberitakan ke seluruh dunia. Nah, inilah yang merupakan suatu manifestasi dari pembangunan rumah Tuhan. Dan setelah pentadbisan, maka mereka merayakan Paskah. Paskah itu, kalau perayaan Paskah biasanya adalah memperingati bahwa mereka keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, ini dirayakan 7 hari 7 malam, dirayakan oleh mereka dan bergembira, dan semua merasa senang. Itulah dari akhir pembangunan rumah Tuhan. Di awal adalah hendak di stop, dilarang, tapi akhirnya rumah Tuhan ditakbiskan dan mereka merayakan Paskah di sana. Nah, kemudian pada hari-hari yang akan datang juga setelah ini, ada kejadian yang paling besar di Yerusalem, yaitu pesta Pondok Daud yang dipimpin oleh Nehemia, dan juga termasuk di sana adalah Esra, membacakan hukum Taurat selama 7 hari, dan semua bangsa Israel bertobat dan menangis mengampuni dosanya kepada Tuhan. Inilah awal bangkitnya kembali bangsa Israel atas dorongan daripada 3 tokoh yang sangat berpengaruh, Esra, Ester, dan Nehemia. Itulah hasil daripada perikop ini dengan perayaan Paskah di akhir daripada pembangunan rumah ibadah. Dan rumah ibadah itu boleh dikatakan dibangun kembali dengan memakan waktu puluhan tahun. Dari kerajaan Darius ya, Kores pertama, Darius ya, kemudian Artasasta atau Ahasweros ya, barulah itu dalam kurun waktu kurang lebih sampai sekitar puluhan tahun ya, mungkin sampai 15 tahun pembangunan kembali rumah ibadah tersebut. Kalau pembangunan awal rumah ibadah tersebut adalah selama 48 tahun Raja Salomo. Nah, tapi ini memang setelah dibangun dan di tahun ke-6 pemerintahan Darius sudah bisa ditahbiskan pembangunan tersebut dan diadakan perayaan Paskah bagi bangsa Israel untuk seluruh negeri itu, baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada dari buangan di Babel. Mereka bersatu padu memuji dan memuliakan Tuhan.
Kemudian kita masuk dalam bacaan malam yang diambil dari Amsal pasal 19 ayat 14 sampai 17. Ini adalah nasihat dari Raja Salomo. Apa nasihat atau inti yang nasihat daripada Raja Salomo? Dikatakan di ayat 14 ini, rumah dan harta itu bisa diperoleh dari orang tua. Warisan bisa diperoleh. Nah, tetapi istri yang bijaksana adalah karunia dari Tuhan. Nah, ini nasihat Raja Salomo. Jadi artinya tidak bisa dibandingkan istri dengan harta. Ya, maka harta dan istri sangat jauh bedanya. Kalau harta itu bisa diwariskan atau bisa warisan dari orang tua. Tapi kalau istri adalah merupakan karunia dari Tuhan. Istri yang bagaimana? Istri yang bijaksana. Kalau dalam bahasa Batak, sori pada naburju, adalah dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua dikatakan ya, orang yang bermalas-malas akan kelaparan. Jadi si pemalas akan kelaparan. Ya, orang malas akan kelaparan. Ini nasihat Raja Salomo. Kemudian orang yang mentaati perintah Tuhan akan selamat. Nah, jadi orang yang taat akan perintah Tuhan dia selamat. Akan mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal. Tetapi orang ya yang tidak menghargai Tuhan akan mati. Ini kata-kata ini sudah benar-benar terjadi ya. Jadi orang yang menghargai Tuhan akan hidup. Tapi orang yang tidak menghargai Tuhan akan mati. Apakah ada contoh dalam Alkitab? Siapa orangnya? Nah, ini mari kita lihat ya. Dalam Imamat 10 ayat 1 sampai dengan 2 ya. Nah, kita lihat di sini Imamat 10 ayat 1 sampai dengan yang 2 ya. Nah, jadi orang yang menghargai Tuhan akan selamat. Tapi orang yang tidak menghargai Tuhan dihukum mati. Contoh konkret ya. Kita lihat dalam Imamat pasal 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, ya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Jadi mereka membuat perapian di luar daripada yang ada. Artinya membuat baru. Maksud mereka mungkin semakin mengembangkan, tapi Tuhan tidak senang. Karena itu sama dengan membuat ukupan baru. Dua, ukupan lama sudah ada. Jadi Tuhan itu dengan care. Yang satu udah itu pertahankan. Jangan dibuat-buat yang baru, macam-macam. Nah, dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi api yang asing di luar daripada biasanya kebiasaan. Apa yang terjadi? Ya. Nah. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan. Keluar api dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Inilah
tidak menghargai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka berbuat sendiri sesuai dengan keinginannya. Keduanya adalah mati di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kemudian setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Ya. Sangat-sangat sedih. Ya. Kenapa sangat sedih? Ya. Musa ya, berkata kepada Harun, ya, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang-orang yang karib kepadaku, ya, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan ya kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Jadi Allah memperlihatkan kekudusannya yang tidak boleh seperti itu, ya memang harus dilaksanakan. Mati kedua-duanya anak Harun. Mereka masih pakai baju kemeja, pakai baju biasa yang sudah dipakai ya. Tapi itu tidak boleh ditangisi. Sudah. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan dalam perikop hari ini ya, bahwa dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum orang yang tidak taat kepadanya. Ya. Jadi dalam ayat 16 itu tadi, orang yang mentaati perintah Allah akan selamat. Ini nasihat dari Raja Salomo. Nah kemudian orang yang tidak menghargainya akan mati. Nadab dan Abihu tidak mentaati perintah Tuhan, membuat sendiri api persembahan yang tidak ada perintah dari Tuhan. Karena api persembahan yang lama masih ada. Kenapa dia membuat yang baru? Maksudnya untuk mengembangkan, tapi Tuhan tidak setuju. Harusnya dia tanyakan dulu kepada Musa. Musa, kami membuat perapian yang baru bagaimana? Tolong tanyakan kepada Tuhan. Karena ada perantaran. Musa menanyakan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan menjawab, jangan, cukup yang satu. Ini tidak bertanya kepada Musa, tidak langsung membuat sendiri, seolah-olah mereka itulah dikatakan sok pintar dan sok jago dan sok tahu. Akhirnya keadaannya ya seperti itu. Dia mati. Nah, inilah kata nasihat daripada Raja Salomo. Orang yang mentaati perintah-perintah Allah akan selamat. Tapi orang yang tidak menghargainya akan mati. Jadi itu jelas. Itulah nasihat dari Raja Salomo. Nah kemudian ada yang paling menonjol dalam perikop ini, ya, nasihat Raja Salomo. Apa? Mari kita lihat. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Jadi ini, jadi apa yang kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang dengan tulus, dengan hati yang bersih, ya, itu sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, berapa banyak kita berikan pinjaman kepada Tuhan? Dan itu dibalasnya ya, kalau kita tidak lemah. Karena dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai apabila kita tidak lemah. Walaupun saya berbuat baik dari tahun pertama sampai ke tahun 72, ya, tetapi tahun 73 saya lemah. Itu semua tidak ada artinya. Tidak. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah konsisten, punya integritas,
tidak berubah sedikit pun. Kita adalah kita dalam situasi apapun. Sekali kita mengikut Tuhan, tetap jadi pengikut Tuhan yang setia. Apapun tantangan, apapun risikonya, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, maka semua pinjaman yang kita berikan kepada Tuhan, itu akan kita tuai. Dengan catatan, kita tidak lemah. Ada kuncinya. Tapi kalau kita lemah, itu semua hilang begitu saja. Jangan sampai kita lemah. Ya, jangan seperti Nadab dan Abihu. Mereka sudah pakai baju efod, sudah teman sekerja Allah, sudah melayani sebagai imam, yang menyampaikan persembahan setiap hari. Tapi sekali dia berbuat kesilapan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, mati. Apakah semua yang selama ini dia sudah dekat dengan Allah, sudah bersama-sama dengan Tuhan, itu menjadi jaminan? Tidak. Jadi jangan, kalau walaupun sudah pendeta 25 tahun bergaul dengan Tuhan dan setiap hari, tapi begitu dia sehari membuat kesalahan yang fatal, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia lemah. Semua yang selama 25 tahun itu tidak ada artinya, hilang begitu saja. Nah, ini sudah contoh ini kepada Abihu dan Nadab, ya. Dia sudah melayani, sudah begitu lama melayani bersama dengan Musa, bersama dengan Harun, dan membawa bangsa Israel, ya. Coba. Tapi hanya dia tidak menghormati, langsung mati kedua-duanya. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Artinya, kalau kita sudah memang setia, ya udah setia sampai selama-lamanya. Mari kita tunjukkan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ayat 17, nolong orang miskin sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Jadi pinjaman di sini artinya ada sesuatu yang akan kita tuai kelak. Jadi tidak sia-sia kita memberikan pertolongan kepada orang. Itu pesan moral dari sini. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai. Ada kalanya orang dikatakan dalam falsafah Batak, mate-mate na burju, itu salah. Dia mati-mati dalam keadaan situasi di dunia, tapi ingat, Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan, ya. Nah, jadi dengan demikian maka perikop hari ini adalah sangat baik, di mana nasihat Raja Salomo untuk kita selalu berbuat baik kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintahnya. Kemudian perikop yang kedua tadi adalah perayaan Paskah setelah pembangunan rumah ibadah selesai dengan banyak liku-likunya yang dilalui oleh bangsa Israel dan tantangan dari gubernur-gubernur yang ada di kerajaan Babel, tapi semua berjalan dengan baik. Itu adalah atas kuasa dan penyertaan Tuhan, bisa menggerakkan seluruh elemen untuk mencapai satu tujuan. Coba. Ya memang Tuhan juga sedih. Bangunan yang begitu megah di Yerusalem dibangun 48 tahun, tapi hancur oleh Nebukadnezar. Tapi begitu kerajaan Kores, Darius, Artasasta atau Ahasweros, dibangun kembali rumah Tuhan yang megah, yang dikatakan oleh Darius ukurannya tidak boleh kurang dari 27 meter tinggi, 27 meter panjang, lebar, ya. Lebar 27 meter, ya, panjang 27 meter dan tingginya 27 meter. Nah, itulah pesan daripada perikop ini. Nah, kemudian perikop awal tadi adalah yang dikatakan bahwa ketaatan dari hamba Tuhan ditunjukkan oleh Yesaya, sehingga dia mengatakan, inilah aku, utuslah aku.
Dia diberkati Tuhan sehingga dia mengatakan, saya setiap pagi rajin mendengar apa kata Tuhan. Nah, bagi kita untuk mendengar Tuhan yaitu membaca firman. Itu dasar kita untuk mendengar kata Tuhan, karena di situ kita bergaul dan berkomunikasi dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini memberikan semangat baru bagi kita dan untuk mencapai life after life, the news of Jerusalem. Amin. Tuhan memberkati.